Sang guru mengibaskan tangan dengan santai. Gunung setinggi 100 meter langsung rata dengan tanah. Pria di sampingnya melihat itu dengan penuh rasa iri, tanpa tahu bahwa kekuatan sang guru berasal dari menyerap aura bawaan pria itu secara tak sengaja. Karena kehilangan aura bawaan, pria itu mengira dirinya tidak bisa menempuh jalan kultivasi spiritual, lalu memilih untuk menyerah dan berhenti berlatih. Namun di dunia ini, mereka yang mengandalkan tubuh hanya menjadi budak para kultivator spiritual. Sekarang pria itu telah melatih tubuhnya hingga ke puncak tertinggi. Dalam waktu singkat setengah tahun, dia sudah bisa memindahkan gunung dan mengisi lautan. Bahkan gurunya memujinya sebagai bakat langka dalam 100 tahun. Dengan kekuatan seperti ini, begitu jurusnya sempurna, dia bisa menjadi yang terkuat di dunia. Melihat lukanya hampir sembuh, sang guru berpura-pura hendak mengajarkan jurus dewa pada pria itu. Namun kabar pria itu melatih kekuatan tubuh segera sampai ke keluarganya. Dan karena itu keluarga mereka langsung dikeluarkan dari jajaran bangsawan oleh gubernur. Kakek pun murka melihat itu, dan hendak mengirim ayah dan anak itu ke perbatasan. Untungnya sepupu perempuan maju membela. Dengan alasan ujian Tian Xiaosek belum dilaksanakan, ia berhasil memberi sedikit waktu tambahan. Kakek pun berpikir dengan tenang, dan memutuskan menunggu hingga setelah ujian untuk menghukum pria itu. Pada sore hari, sepupu perempuan diam-diam memberikan bungkusan, menyarankan pria itu untuk kabur saat keadaan kacau. Namun pria itu tak ingin terus hidup dalam penghinaan. Dengan tegas ia menolak, menyatakan ingin membuktikan kekuatan badi kultivator dalam ujian. Ujian pun tiba. Karena dia datang sebagai badi kultivator, keluarga-keluarga lain langsung menertawakannya. Putaran pertama adalah ujian simulasi petir surgawi. Kakak perempuannya yang kuat mampu menahan 4 petir, namun jenius lawan bisa menahan 6 petir, mengejutkan seluruh arena. Saat giliran pria itu, semua orang menunggu dia disambar petir hingga mati. Tak disangka dia sanggup menahan 2 petir. Meskipun begitu dia masih bisa lanjut ke babak berikutnya. Putaran kedua adalah terbang dengan pedang, mengharuskan peserta mengisi pedang dengan aura spiritual. Jenius lawan bahkan tak perlu pedang sungguhan, cukup mengubah aura menjadi pedang dan langsung dapat skor tertinggi. Melihat itu pria itu mulai merasa takut, lalu meminta guru segera mengembalikan aura bawaan miliknya. Tapi guru berkata masih butuh waktu 1 jam. Dengan terpaksa pria itu naik ke atas panggung. Baru mulai sudah langsung disambar petir dan terlempar. Semua penonton pun tertawa. Namun pria itu justru heran, karena petir itu tak membuatnya sakit sedikit pun. Dia pun mencoba sekali lagi, membuat para juri langsung terkejut. Akhirnya pria itu lolos ke putaran berikutnya. Putaran kali ini menguji kekuatan semua murid. Dengan pertarungan bebas, siapa yang terakhir berdiri akan menang. Pertarungan dimulai. Tuan muda dari lawan langsung menyerang. Banyak peserta jatuh karena luka, hingga hanya tersisa pria itu dan kakaknya. Saat itu para tetua menyadari ada yang aneh dari pria itu. Tuan muda lawan dengan sombong berkata, kalau mereka mau berlutut 3 kali, dia akan ampuni nyawa mereka. Mengingat pria itu tak punya aura spiritual, sepupunya pun meminta tetua sekte untuk mengusirnya dari arena, bahkan langsung menguncinya dengan aura. Meski mereka menggabungkan kekuatan untuk menyerang, semua itu tak ada gunanya di hadapan aura bawaan milik lawan. Hanya dengan satu serangan, lawan berhasil membuat pria itu terpental keluar, dan membuat sepupunya kehilangan kemampuan bertarung. Saat kekalahan sudah di depan mata, guru yang sudah sembuh akhirnya kembali, dan pria itu berhasil menyerap kembali aura bawaan yang seharusnya miliknya. Seketika ia mematahkan penguncian aura. Tanpa tahu apa yang sedang terjadi, tuan muda lawan masih terus bersikap arogan, lalu mulai memukul pria itu, namun langsung dibalas oleh pria itu.